Shalom, saudara-saudara yang terkasih. Sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, kita sebaiknya mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus akan anugerah yang kami terima pribadi lepas pribadi. Engkau menjagai kami di atas tempat tidur kami, dan kami satu hari ini akan melaksanakan aktivitas kami. Sebelum kami Tuhan melakukannya, kami akan mendengarkan firman. Kiranya berfirmanlah, kami akan mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita hari ini yang menjadi renungan kita adalah tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian firman Tuhan. Hal yang pasti, manusia harus menghadapi dua hal, yaitu sukacita dan dukacita. Hal itu datang silih berganti, tetapi biasanya manusia tidak mampu mengucap syukur ketika sedang menghadapi dukacita. Yang sering terjadi, dia mampu mengucap syukur pada saat bersuka cita. Kenapa kita harus mengucap syukur pada saat bersuka cita? Karena Tuhan tidak mau orang percaya itu jadi sombong atau tinggi hati saat dia bersuka cita. Dan pada saat berduka cita, Tuhan tidak mau melihat orang percaya itu larut, bersungut-sungut, dan bahkan dikalahkan oleh duka cita itu. Karena dia tidak mau seorang percaya harus mampu keluar dari duka cita itu. Padahal dalam hidup ini pasti ada yang membuat kita bersuka cita. Ada bersuka cita karena naik jabatan atau naik pangkat. Ada yang bersuka cita karena dia dapat pekerjaan. Ada yang bersuka cita karena dia kelahiran anak. Ada yang bersuka cita karena tetangganya orang baik. Ada yang bersuka cita karena sembuh dari penyakit. Dan ada yang bersuka cita karena dapat merayakan hari ulang tahun maupun ulang tahun kelahiran ataupun perkawinan. Dan yang bersuka cita karena ekonominya bagus. Atau dalam hidup ini banyak yang membuat kita bersuka cita. Dalam hidup ini banyak yang membuat kita bersuka cita. Kalau banyak yang membuat kita bersuka cita, demikian juga halnya banyak yang dapat membuat kita berduka cita. Antara lain kematian orang yang kita sayangi. Apakah itu suami kita, istri kita, orang tua kita, atau opung kita, atau anak kita, atau keluarga kita. Penyakit yang kita derita tidak sembuh-sembuh. Hubungan yang kurang bagus atau kurang harmonis, baik antara suami istri, orang tua dan anak, juga keluarga dan tetangga, atau dipecat dari pekerjaan,
di PHK, ekonomi yang rugi dan tidak bagus, dan banyak lagi hidup kita membuat berduka cita dalam hidup ini. Dalam duka cita yang kita hadapi, hendaknya jangan hal itu membuat kita jadi putus asa, tetapi biarlah iman yang kita miliki menjawabnya, supaya hal itu membuat kita bersemangat menghadapi, karena kalau hal itu kita lakukan akan membuat kita akan mengucap syukur. Kita akan bersemangat dan akan membuat kita mengucap syukur. Jadi sukacita maupun duka cita yang kita alami sebaiknya memampukan kita untuk tetap mengucap syukur. Sukacita maupun duka cita yang kita alami sebaiknya memampukan kita untuk tetap mengucap syukur. Hal inilah yang disampaikan oleh firman Tuhan oleh Rasul Paulus kepada orang percaya saat ini, supaya setiap orang harus mampu melakukannya sebagai wujud dari kehendak Kristus Yesus bagi setiap orang. Mengucap syukur dalam segala hal adalah hal yang paling sulit dilakukan oleh manusia itu, tetapi supaya hal itu bisa kita lakukan, kita harus mampu melihat dan meniru apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia mengalahkan penderitaan, ketika dia mengalahkan pergumulan, ketika dia mengalahkan olok-olok banyak orang, dan dalam pelayanannya dia selalu mengucap syukur kepada Bapaknya. Bahkan dalam penderitaannya sampai kepada kayu salib pun dia mampu melakukannya. Bahkan dalam penderitaannya sampai ke kayu salib pun dia mampu melakukannya. Hal itulah yang menjadi tiruan bagi kita orang percaya ketika Tuhan Yesus menghadapi penderitaan, dia mampu mengucap syukur kepada Bapaknya. Karena dia tahu dan yakin dengan mengucap syukur, dia mendapat kekuatan yang baru sehingga dia mampu menghadapi penderitaan itu dan memenangkannya. Kita harus punya pemahaman dengan penderitaan atau duka cita yang kita alami, yang pasti semua ingin memenangkannya. Penderitaan atau duka cita yang kita alami pasti semua ingin memenangkannya. Jadi orang yang mengucap syukur mampu mengalahkan sebesar dan seberat apapun persoalan itu, karena dia tahu ada kekuatan yang akan menolong dia, yaitu kekuatan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nah, untuk itu mari kita mengucap syukur dalam segala hal, sebab hal itu dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Untuk itu mari kita mengucap syukur dalam segala hal, sebab hal itu dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan akan firman yang kami dengar, mengingatkan kami untuk selalu bersyukur, untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Padahal dalam hidup kami hanya bersyukur waktu hati kami bergembira, waktu kami mendapat pekerjaan,
waktu kami mendapatkan hasil yang baik. Firman-Mu Tuhan mengingatkan kami bagaimana kami harus bersyukur, mengucap syukur ketika kami menghadapi banyak penderitaan, ketika kami menghadapi banyak masalah. Bagaimana Tuhan Yesus dapat memenangkannya ketika dia mengucap syukur kepada Bapaknya, supaya Bapaknya memberi kekuatan yang baru bagi dia. Ajar kami Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami selalu mengucap syukur apapun yang kami hadapi dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau juga memberkati jemaat-Mu ini, memberkati keluarga mereka, memberkati seluruh pekerjaan mereka, memberkati seluruh aktivitas mereka, supaya mereka bersukacita dalam seluruh aktivitas mereka. Berkati juga pemerintah kami, berkati juga negara kami, berkati juga para pemimpin kami di negara kami ataupun di gereja kami, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Untuk itu semua, marilah kita melaksanakan aktivitas kita masing-masing. Salam sehat. Horas.